Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang prinsip pembelajaran anak usia dini serta asas pembelajaran anak usia dini. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naila Hakani. Saya Nur Rahman. Saya Wila Priyantika Syakira Balkis. Sebelum kita membahas tentang prinsip dan asas pembelajaran anak usia dini, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih tujuan pembelajaran anak usia dini. Tujuan pembelajaran pada anak usia dini yaitu membantu anak untuk mencapai tahap-tahap perkembangannya, sehingga perlu direncanakan agar tujuannya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Maka dari itu, prinsip dan asas ini sangat penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran dan mengajar pada anak usia dini ini. Untuk materi pertama yang akan kami sampaikan yaitu prinsip pembelajaran anak usia dini. Prinsip pembelajaran anak usia dini terbagi menjadi 5. Yang pertama, anak sebagai pembelajar aktif. Yang kedua, anak belajar melalui sensori dan panca indera. Yang ketiga, anak membangun pengetahuan sendiri. Yang keempat, anak berpikir melalui benda konkret. Yang kelima, anak belajar dari lingkungan. Yang pertama, anak sebagai pembelajar aktif. Anak merupakan seorang pengkonstruk, yaitu seorang penjelajah aktif, selalu ingin tahu dan selalu menjawab tantangan lingkungan sesuai interpretasi atau penafsirannya. Maka dari itu, pendidikan hendaknya mengarahkan anak untuk menjadi pembelajar yang aktif, membiasakan anak untuk mempelajari berbagai aspek pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan melalui berbagai aktivitas mengamati, mencari, mendiskusikan, menyimpulkan, dan mengemukakan sendiri berbagai hal yang telah ditemukan pada lingkungan sekitar. Proses pendidikan seperti ini merupakan wujud pembelajaran yang bertumpu pada aktivitas belajar anak secara aktif atau yang dikenal dengan istilah cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, apa sih contoh dari anak sebagai pembelajar aktif? Contohnya yaitu ketika anak bermain balok. Biarkan anak membangun dengan imajinasinya sendiri. Guru hanya sebatas mengamati dan bertanya pada saat anak selesai bermain tentang apa yang telah dibuatnya. Hindari mengajari anak untuk membangunnya, tetapi biarkan imajinasinya berkembang sendiri sehingga otaknya dapat berkembang secara aktif. Yang kedua, anak belajar melalui sensori dan panca indera. Menurut pandangan dasar Montessori yang meyakini bahwa panca indera adalah pintu gerbang masuknya berbagai pengetahuan ke dalam otak manusia. Anak memperoleh pengetahuan melalui sensorinya. Anak dapat melihat melalui bayangan yang ditangkap oleh matanya. Anak dapat mendengarkan bunyi melalui telinganya. Anak dapat merasakan panas dan dingin melalui perabaannya. Anak dapat membedakan bau melalui hidung. Dan anak dapat mengetahui aneka rasa melalui lidahnya. Maka dari itu, pembelajaran pada anak hendaknya mengarahkan anak pada berbagai kemampuan yang dapat dilakukan oleh seluruh inderanya. Yang ketiga, anak membangun pengetahuan sendiri. Sejak lahir, anak diberi berbagai kemampuan. Dalam konsep ini, anak diberikan belajar melalui pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang dialaminya sejak anak lahir dan pengetahuan yang telah anak dapatkan selama hidup. Konsep ini diberikan agar anak dirangsang untuk menambah pengetahuan yang telah diberikan melalui materi-materi yang disampaikan oleh guru dengan caranya sendiri. Anak diberi fasilitas yang dapat menunjang untuk membangun pengetahuannya sendiri. Dalam hal ini, pendidik dan orang tua hanya berfungsi sebagai fasilitator atau tempat anak bertanya. Anak diajak untuk berpikir, percaya diri, dan kreatif dalam mencari dan mendapatkan pengetahuan yang mereka ingin dapatkan. Contoh dari wujud anak membangun pengetahuannya sendiri yaitu ketika belajar bersepeda. Saat pertama kali bermain, anak baru dapat duduk tanpa dapat mengayuh pedal. Sedikit demi sedikit, dia akan berusaha untuk dapat mengayuh sepeda dengan baik, bahkan sudah dapat berlomba-lomba dengan dirinya sendiri.
Pada akhirnya, anak dapat mengayuh sepeda dengan baik karena dia belajar melalui pengetahuannya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus mendorong pedal dengan kakinya agar roda sepeda dapat berputar. Dia terus berusaha dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya sampai akhirnya dia berhasil. Yang keempat, anak berpikir melalui benda konkret. Anak lebih mengingat suatu benda-benda yang dapat dilihat, dipegang lebih membekas dan dapat diterima oleh otak dalam sensasi dan memori atau long-term memory dalam bentuk simbol-simbol. Pada kegiatan ini, anak usia dini diharapkan dapat menyerap pengalaman dengan mudah melalui benda-benda yang bersifat konkret atau nyata. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan media yang nyata untuk memberikan pembelajaran terhadap anak. Contoh dari wujud prinsip ini yaitu, apabila menjelaskan tentang benda-benda yang ada di alam, lebih baik anak dibawa langsung ke lokasi agar dapat melihat, mengamati, dan menikmati keadaan alam tersebut, dan dapat melihat berbagai bentuk daun, pohon, buah-buahan, dan sebagainya. Atau dalam kegiatan pembelajaran tentang bilangan pecahan, dengan cara memotong pizza menjadi 8 bagian, membelah apel menjadi 2 bagian, serta memotong roti menjadi 4 bagian. Yang terakhir, anak belajar dari lingkungan. Alam sebagai sarana pembelajaran. Hal ini didasarkan pada beberapa teori pembelajaran yang menjadikan alam sebagai sarana yang tak terbatas bagi anak untuk bereksplorasi dan berinteraksi dengan alam dalam membangun pengetahuannya. Outbound learning merupakan salah satu model pembelajaran di mana hampir 90% kegiatan dilakukan dengan berinteraksi dengan alam tanpa ada kekangan. Dalam pembelajaran ini, anak diajarkan untuk dapat membangun ikatan emosional di antara individu, yaitu dengan menciptakan kesenangan belajar, menjalin hubungan, dan memengaruhi memori dan ingatan yang cukup lama akan bahan-bahan yang telah dipelajarinya. Terdapat 3 aspek penting dalam alam, yaitu alam merupakan ruang lingkup untuk menemukan kembali jati diri secara kolektif dan menyusun kembali kehidupan sosial. Kemudian alam merupakan ruang lingkup yang dapat dieksplorasi, dan kemudian ada peranan pendidik di lokasi kegiatan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang asas pembelajaran anak usia dini. Sebelum kita lebih lanjut untuk mengetahui apa saja sih asas pembelajaran anak usia dini ini, kita mestinya harus tahu terlebih dahulu pengertian asas. Apa itu asas? Asas adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum, khususnya pada anak usia dini. Dan apa saja sih yang harus diperhatikan dalam asas pembelajaran anak usia dini? Pembelajaran pada anak usia dini hendaknya memperhatikan sejumlah asas yang harus diperhatikan agar dapat mengembangkan berbagai potensi kemanusiaan pada anak. Yang pertama, ada asas perbedaan individu. Perbedaan individu menjadi asas karena setiap anak itu bersifat unik, berbeda dengan anak yang lain. Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya memperhatikan perbedaan individu. Misalnya, seperti perbedaan latar belakang, keluarga, perbedaan kemampuan, perbedaan minat, perbedaan gaya belajar, dan lain-lain, agar anak mencapai hasil belajar secara optimal. Yang kedua, ada asas kekonkretan. Melalui interaksi dengan objek-objek nyata dan pengalaman konkret, pembelajaran perlu menggunakan berbagai media dan sumber belajar agar apa yang dipelajari anak lebih menjadi bermakna. Misalnya, menggunakan gambar binatang untuk mempelajari apa itu binatang, dan membawa binatang hidup ke dalam kelas untuk mengetahui bahwa binatang itu nyata, tapi bukan binatang yang bahaya ya. Kemudian, menggunakan audiovisual tentang banjir untuk mempelajari tentang air dan lain-lain.
Yang ketiga, ada asas motivasi. Belajar akan optimal jika anak memiliki dorongan untuk belajar. Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya dirancang sesuai dengan kebutuhan minat dan kemauan anak. Misalnya, memberi penghargaan kepada anak yang berprestasi dengan pujian atau hadiah. Memanjang setiap karya anak kelas lomba antar kelompok, melibatkan setiap anak pada berbagai kegiatan lomba dan kegiatan anak usia dini, melakukan pekan unjuk kemampuan anak agar anak termotivasi untuk mengikuti kegiatan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu asas kemandirian. Kemandirian merupakan upaya yang dimaksudkan untuk melatih anak dalam memecahkan masalahnya. Oleh karena itu, pembelajaran hendaknya dirancang untuk mengembangkan kemandirian anak. Misalnya, tata cara makan, menggosok gigi, memakai baju, buang air kecil, dan merapikan mainan setelah dipakai, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu asas keterpaduan. Kolerasi menjadi asas karena aspek pengembangan diri anak yang satu dengan aspek pengembangan diri yang lain saling berkaitan. Oleh sebab itu, pembelajaran di anak usia dini dirancang dan dilaksanakan secara terpadu. Misalnya, perkembangan bahasa anak berkaitan dengan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak berkaitan erat dengan perkembangan diri dan lain-lain. Dan yang selanjutnya adalah asas kerjasama. Kerjasama menjadi asas karena dengan bekerja sama keterampilan sosial anak akan berkembang optimal. Oleh sebab itu, pembelajaran hendaknya dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial anak. Misalnya, bertanggung jawab terhadap kelompok, menghargai pendapat anak lain, dan aktif dalam kerja kelompok, membantu anak, dan lain-lain. Kemudian ada lagi, yaitu asas pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat menjadi asas karena proses belajar anak tidak hanya berlangsung di PAUD, tetapi sepanjang hayat anak tersebut. Oleh sebab itu, pembelajaran di PAUD hendaknya diupayakan untuk membekali anak agar dapat belajar sepanjang hayat dan mendorong anak selalu ingin dan berusaha untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir yaitu adalah asas apersepsi. Kegiatan mental anak dalam mengolah hasil belajar dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan pendidikan hendaknya memperhatikan pengetahuan dan pengalaman awal agar anak dapat mencapai hasil belajar secara optimal. Nah, itu dia pembahasan tentang prinsip dan asas pembelajaran pada anak usia dini. Pembelajaran pendidikan anak usia dini yang memperhatikan prinsip dan asas sangat penting loh dalam proses belajar mengajar. Tujuannya, pembelajaran tersebut adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik anak usia dini ini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Baik teman-teman dan ibu dosen yang saya hormati, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan materi hari ini yaitu pendidikan anak usia dini haruslah merupakan suatu pendekatan yang humanis melalui prinsip-prinsip yang diyakini bahwa anak sebagai pembelajar aktif. Anak belajar melalui sensori dan panca inderanya. Anak membangun pengetahuannya sendiri. Anak berpikir melalui benda konkret dan anak belajar dari lingkungannya. Agar pembelajaran melalui bermain pada anak usia dini dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu memperhatikan asas-asas, yaitu asas apersepsi, asas kekonkretan, asas motivasi, asas kemandirian, asas kerjasama, asas perbedaan individu, asas keterpaduan, dan yang terakhir yaitu adalah asas belajar sepanjang hayat. Baik teman-teman, sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi tadi bisa menjadi bahan belajar dan informasi yang bermanfaat untuk kita semua.
Apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat salah kata dan kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.